Halo, selamat pagi semuanya anak-anak Miss kelas 9. Bagaimana kabarnya? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita pelajaran seni budaya ya. Jadi mari persiapkan dirimu, persiapkan perlengkapan belajarmu. Sebelum Miss menyampaikan materi kita hari ini ya, Miss mau mengingatkan anak-anak Miss untuk selalu menjaga kesehatan ya, untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Oke, kita akan lanjut ke materi kita minggu lalu ya, masih di bab 1 ya, yaitu seni lukis. Dengan pokok materi kita yaitu poin B, tema seni lukis. Sebelum Miss menyampaikan materi kita, ya di sini Miss mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Di mana tujuannya yaitu siswa ya harus mampu memahami bagaimana itu tema seni lukis. Baiklah, silahkan perhatikan buku paketmu halaman 10. Ya, perhatikan poin B, tema seni lukis. Ya, setiap manusia itu memiliki sudut pandang yang berbeda ya di dalam menjalani hidupnya. Begitu pula saat kita membuat suatu lukisan, di mana masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi, perbedaan sudut pandang itu dapat dipengaruhi oleh suasana, waktu, dan juga kondisi. Oke, dalam PowerPoint Miss hari ini bisa kalian perhatikan itu tema adalah gagasan, ide, ataupun pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik itu dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Jadi, memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni itu berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Baiklah, di dalam tema seni lukis ya, ada beberapa tema ya yang diperlukan dalam pembuatan karya seni rupa murni. Ya, di antaranya itu yang pertama ada manusia dengan dirinya sendiri. Oke, seni rupa itu merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan ataupun ide dari seseorang. Di situ di PowerPoint Miss ya bisa kalian perhatikan di mana kalau manusia dengan dirinya sendiri itu potret dirinya sendiri itu dapat menjadikan objek lukisan yang menarik. Jadi, untuk mengungkapkan cita rasa keindahan, manusia itu mewujudkannya lewat media ekspresi. Ya, di dalam pengungkapannya tersebut, kadang seseorang itu menggunakan potret dirinya sendiri untuk menjadi objek lukisan. Oke, yang kedua itu ada tema manusia dengan manusia lainnya. Di mana ya, di sini pelukis kadangkala menggunakan objek orang ya yang ada di sekitarnya seperti istrinya ya, orang tuanya, saudaranya, temannya, tetangganya ataupun bahkan kekasihnya ya. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan itu menggunakan ya objek orang yang ada di sekitarnya. Bisa anaknya, temannya ya, bahkan juga kekasihnya ya. Itulah orang-orang yang ada di sekitarnya ataupun manusia dengan manusia yang lainnya. Kita lanjut. Yang ketiga itu ada tema manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang menarik ya untuk dijadikan objek lukisan itu seperti laut, sungai, gunung, ya binatang, ataupun perkotaan. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya itu sering
dijadikan objek untuk lukisannya. Bisa juga itu pemandangan ya, perkampungan, sawah ya, dan masih banyak lagi alam yang bisa dijadikan untuk objek lukisan. Oke, selanjutnya itu ada yang keempat ya, tema manusia dengan alam benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita itu memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis. Kenapa? Karena para pelukis ini memiliki jiwa-jiwa seni ya. Tidak seperti kita ya orang biasa. Kalau kita melihat benda itu misalnya cangkir gitu ya, apa sih ada seninya gitu kan? Tapi bagi pelukis itu memiliki seni. Berbeda dengan kita ya, orang biasa yang memandang cangkir itu biasa saja. Iya, jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu ya, di mana itu menjadikan benda-benda tersebut bisa menjadi objek lukisannya. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, ada kubistis, ada organis ataupun berbentuk bebas. Maksudnya di sini ya ada berbentuk gelas, cangkir, ya, ada berbentuk kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, ataupun buah-buahan dan juga bunga. Ya, bisa juga lemari. Itulah kalau tema manusia dengan alam benda. Oke, yang kelima itu ada manusia dengan aktivitasnya. Ya, aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari ya, itu banyak maupun beragam ya, di mana itu membuat pelukis ataupun perupa ingin mengabdikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Jadi, lukisan menjadi sesuatu yang sangat menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas itu dapat disusun dengan komposisi ataupun proporsi yang baik, disertai dengan gelapnya terang yang tepat. Aktivitas manusia menarik untuk dijadikan objek lukisan itu bisa seperti menari, berburu, menggembala kambing, ya, membajak sawah, jual beli di pasar, ya, ataupun aktivitas lainnya. Oke, yang terakhir itu ada 6 manusia dengan alam khayalnya. Ya, di PowerPoint itu sebenarnya alam khayal ya. Bisa salah mengetik. Oke, di mana dalam manusia dengan alam khayalnya ya, ide itu yaitu imajinasi ataupun khayalan yang sering melintas ya, yang sering muncul dalam pikiran kita. Baik itu secara sadar ataupun saat kita tidak sadar ataupun dalam tidur ya. Jadi, khayalan yang muncul di benak itu berupa kadang diwujudkan dalam bentuk suatu karya seni. Jadi, hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Ya, kita juga pernah bermimpi gitu ya. Bermimpi pada saat kita tidak sadar, misalnya kita bermimpi sedang jalan-jalan ya ke taman. Maka pada saat kita bermimpi, ide ataupun imajinasi itulah yang muncul, yang melintas dalam pikiran kita, sehingga kita bisa menggambarkan lukisan itu ya berdasarkan tema manusia dengan alam khayalnya. Oke, iya. Jika ada yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini ya, mengenai tema seni lukis, ya silakan bertanya di dalam grup pembelajaran kita. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, ini ada tugas. Ya. Tugas kamu itu membuat karya seni lukis. Kamu bebas mau pilih tema seni lukis manusia dengan dirinya sendiri, atau manusia dengan manusia lainnya, atau manusia dengan alam sekitarnya, manusia dengan alam benda, manusia dengan aktivitasnya, dan juga manusia dengan alam khayalnya. Ya silakan, kamu bebas memilih tema apa saja, tapi minimal 2 tema yang kamu lukis ya. Dengan catatan, kamu kerjakan di buku gambarmu. Tidak usah buku gambar yang besar,
buku gambar yang kecil saja. Ya, silakan kamu kerjakan serapi mungkin ya. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Iya, sampai bertemu minggu berikutnya. Untuk tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Oke? Baiklah, sampai bertemu minggu berikutnya. Selamat pagi, salam sejahtera. Horas, shalom buat kita semua.